Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue JR. Hari ini kita bakal ngebahas soal Bapak Anies Baswedan di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan. Ya, mari kita bahas Bapak Anies Baswedan. Karena baru-baru ini beliau sudah mengantongi 20% dari batas ambang presidensial threshold. Beliau sudah didukung oleh 3 partai besar, yaitu PKS, Nasdem, dan yang satu adalah Demokrat. Ya, kenapa kita pilih Bapak Anies Baswedan untuk kita bahas hari ini? Karena beliau sudah melakukan safari politik ke berbagai daerah. Otomatis beliau sudah datang ke daerah kalian. Bagaimana tanggapan beliau? Dan baru-baru ini beliau datang ke Sumbawa di tanah kelahiran saya. Kemarin di bandara tuh ramai banget wartawan, jurnalis meliput kegiatan beliau ketika beliau tiba di Sumbawa. Dan ada ribuan masyarakat Sumbawa sudah menanti kedatangan beliau di Stadion Pragas untuk menyampaikan pidato politik beliau. Yang menariknya di sini untuk kita bahas, kenapa di tanah Sumbawa atau di NTB tidak ada spanduk yang menolak Anies Baswedan. Kalau kita melihat berita-berita, ada banyak spanduk yang menolak kedatangan Bapak Anies Baswedan di berbagai daerah. Lalu di Sumbawa kenapa tidak? Apakah masyarakat Sumbawa benar-benar menginginkan Bapak Anies Baswedan sebagai the next presiden atau the next leader untuk kita semua? Alau alam, hanya mereka yang bisa menjawab. Kalau saya pribadi, saya sangat suka sekali dengan figur Bapak Anies Baswedan. Beliau good looking, cerdas, dan punya track record yang cukup baik. Tapi seperti yang kita ketahui, di tanah NTB mayoritas adalah pendukung Bapak Prabowo. Itu terbukti di Pilpres tahun kemarin, Bapak Prabowo menang telak melawan Bapak Jokowi. Apakah di tanah NTB suara Bapak Prabowo akan diambil nantinya oleh Bapak Anies Baswedan? Seperti yang kita lihat, ada ribuan orang yang rela berdesak-desakan, hujan-hujanan kemarin di lapangan Pragas untuk bertemu dengan Bapak Anies Baswedan. Dan beliau juga sudah didukung oleh 3 partai besar. Apakah dengan kemungkinan-kemungkinan seperti itu akan memunculkan variabel baru nanti di dunia politik kita, atau pemilih-pemilih baru di tanah Sumbawa atau di NTB ini? Yang kita tahu kalau di NTB ini adalah mayoritas pendukung Bapak Prabowo. Jadi menurut teman-teman semua, ketika Bapak Anies Baswedan datang ke tempat kalian, apakah sambutannya sehangat, senyaman waktu datang ke Sumbawa atau mengalami penolakan? Komen di bawah. Kalau di Sumbawa aman, tentram, tidak ada yang menolak seluruh masyarakat Sumbawa. Saya lihat berkumpul kemarin menyambut kedatangan Bapak Anies Baswedan, ada yang datang dari wilayah barat, ada datang dari wilayah timur. Mereka berbondong-bondong, bahkan berbagai media meliput kejadian tersebut, kegiatan tersebut. Liputan Sumbawa meliput, Semarasia meliput, dan beberapa portal media online juga meliput hal tersebut. Yang menariknya, ada salah satu artikel dengan judul Bapak Anies Baswedan pernah tinggal di Sumbawa. Benar atau tidak? Apakah ini hanya isu politik? Apakah ini trik untuk meraih suara? Alau alam, hanya Tuhan yang tahu. Yang jadi pertanyaan yang menarik, dan ini akan menjadi hal yang sangat menarik. Ini adalah pertama kali seorang calon pemimpin datang ke daerah kita. Kalau presiden kemarin Bapak Jokowi datang meresmikan Bendungan Beringin Sila. Sekarang calon presiden yang sedang menyalonkan diri datang ke Sumbawa, ini adalah sejarah untuk Sumbawa. Terlepas apakah itu kepentingan kampanye atau hanya kunjungan biasa. Jika itu kepentingan kampanye, beliau berhasil menarik atraksi masyarakat Sumbawa. Karena ini pertama kali calon presiden datang ke tanah Sumbawa. Dan ini adalah sejarah untuk kita masyarakat Sumbawa, karena ini pertama kali. Jika benar tujuan beliau untuk datang kampanye, maka ini pertama kali ada calon presiden datang kampanye ke Sumbawa. Tapi jika ini hanya kunjungan kenegaraan saja, ini juga pertama kali seorang mantan gubernur Jakarta datang ke tanah Sumbawa. Enggak ding, bukan yang pertama ya, karena Jokowi juga mantan gubernur DKI juga kemarin datang ke Sumbawa. Ini berarti sudah yang kedua. Entah itu Bapak Anies Baswedan tujuannya kemarin kesini untuk apa, pidato kenegaraan atau untuk kampanye. Yang pasti beliau berhasil menarik minat masyarakat Sumbawa. Seluruh masyarakat Sumbawa sangat antusias dengan kedatangan beliau kemarin. Kita lihat saja nanti di Pilpres 2024 apakah Bapak Anies Baswedan bisa mengungguli Bapak Prabowo di sini. Tetapi politik itu dinamis. Bisa jadi nanti Bapak Anies Baswedan bersanding dengan Bapak Prabowo, maka NTB otomatis
akan menjadi milik mereka berdua. Saya JR Akatsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pandangan politik saya. Menurut kalian bagaimana?